Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersua kembali ya, walaupun dalam media daring. Walaupun begitu, mudah-mudahan ya tidak mengurangi semangat dan antusias kita dalam belajar. Baik. Adik-adik, sudah pada siap belum? Sudah siap? Oke, siap. Kalau udah siap, ya, mari kita buka bukunya, ya. Di bab kedua ini bukunya, ya, bukunya tentang seni ilustrasi. Sudah dibuka seni ilustrasi? Oke, halaman 17. Baik. Sebelum itu ya, sebelumnya marilah kita buka pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau sudah dibuka, sudah kita mulai ya. Yang pertama, kita harus semangat dulu. Semangat. Jangan loyo. Ya, jangan loyo. Semangat. Oke, semangat. Oke, baik. Next, kita lanjut. Menggambar ilustrasi. Oh ya, jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe. Ditunggu. Ding 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 ding. Oke ya, ditunggu. Baik, terima kasih. Menggambar ilustrasi. Ya. Ada yang tahu pengertian ilustrasi? Oh, sudah tahu ya karena baca ya. Baik, nggak apa-apa. Oke, saya jelaskan dulu. Ilustrasi ya adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi ini tentunya untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkarya cerita atau narasi. Itu tujuannya. Ya, bukan antara aku dan kamu, tujuannya beda ya. Tapi ini tujuan ilustrasi. Fungsinya, sudah ada tujuan, pasti ada fungsi. Nah, fungsinya apa? Gambar ilustrasi ini dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Ini fungsinya. Ya. Kalau fungsi kamu dan saya apa fungsinya? Ya, untuk memperindah dunia ini. Oke lah. Itu hanya gurauan aja ya. Biar nggak stres lah. Oke. Sedangkan objek gambar ilustrasi yang kita bahas hari ini tentu tidak lepas dari satu, yaitu gambar manusia. Ya. Yang kedua hewan, dan ketiga tumbuhan. Nah, kalian boleh nanti berekspresi yang ilustrasi, memilih gambar apa silahkan, manusia, hewan, dan tumbuhan silahkan. Ya. Oke. Gambar ilustrasi ini ya dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi dan sajak. Ya kalau sudah bahas puisi dan sajak ini, langsung hati ini lembut rasanya ini ya. Oke. Baik, kita lanjut tanpa mengurangi waktu ya. Kita lanjut next. Nah, di sini ada objek gambar ilustrasi ya. Nah, di sini ada gambar manusia. Nah, di situ yang pertama nih yang berwarna ini ya. Ada yang ingat nggak? Ini kira-kira gambarnya siapa ini? Gambarnya siapa? Ayo, angkat tangan. Yang ingat, yang tahu, boleh kalian langsung tulis di kolom komentar. Apa? Ya, kolom komentar. Betul sekali. Siapa? Mbah Mijan, almarhum Mbah Mijan ya.
yang terkenal dengan Roso, Roso, Roso. Wah, Roso, Roso. Nah, yang kedua di sampingnya Mbah Mijan ini, siapa kira-kira ini? Nah, siapanya? Oh, artis ya? Artis Hollywood ya? Bukan? Iya, kayaknya Hollywood. Nah, yang sampingnya lagi ini ada gambar ilustrasi antara ibu dan anaknya tuh. Memberikan sebuah payung buat anaknya. Ah, maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Maksudnya ini sedia payung sebelum hujan ya. Seperti musim sekarang nih, musim kemarau. Mumpung musim kemarau, yang belum punya payung, sok beli ayana, beli. Nanti takutnya musim hujan, payung habis. Nah, beli sekarang. Nah, seperti ini contohnya nih, ngasih payung sebelum hujan. Oke, kita lanjut next. Nah, jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, rupanya banyak macamnya adik-adik. Jenis-jenis gambar ilustrasi ya. Bukan hanya gambar yang barusan aja, tapi banyak macam-macamnya. Yang pertama, ini kok ada dua. Ini maksudnya ya. Yang pertama, yaitu kartun. Wah, adik-adik pasti kalau bahas masalah kartun nih, cering, ingat film Hari Ahad biasanya ya. Kayak bapak dulu ya. Kenangan masa lalu. Tahun 90, tahun 2000. 2000-an tuh. Masih hari libur tuh. Hari Ahad. Wah, pasti nggak pernah keluar dari rumah itu ya. Nonton kartun dulu mah. Nontonnya bukan hanya satu. Sekampung. Karena di kampung dulu yang punya TV hanya 1 2 lah ya. Jadi kalau udah nonton tuh wah rame itu ya, kayak nonton layar tancap. Nah tambah cerita bapak ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang pertama jenis-jenis gambar ilustrasi itu adalah kartun. Ya. Kartun. Ada yang ingat nggak tokoh kartun yang begitu melegenda di Indonesia ini? Atau film kartun yang kalian ingat-ingat dari zaman dulu sampai sekarang? Ada ingat? Kalau bapak masih ingat. Salah satunya Dragon Ball. Wah, kalau sudah nonton itu, dunia terasa sempit dah. Oke, lanjut. Wes, ini contohnya ya, gambarnya ya. Ini satu ada yang berwarna hitam putih, yang kedua ada gambar kartun yang berwarna. Nah, ini contohnya. Satunya ini. Lapor pak, pulsaku dicuri. Nah, itu. Wah, ini sesungguhnya ini apa ya namanya? Kritik pada orang awam kayaknya nih. Karena memang kenyataan sih di kampung bapak itu, di kampung itu ya beli pulsa katanya. Mana pulsanya? Saya sudah bayar ini. Tapi mana pulsa ada ayah katanya itu. Allah, ya jelas lah. Ya jelas ya. Beli pulsa langsung masuk ke sana operator. Ini bapak enggak ini yang bapak-bapak dulu, bukan bapaknya, orang lain ya. Mana pulsanya? Saya ini beli pulsa, kok nggak dikasih pulsa katanya itu. Itu kritik contohnya ya. Ini contohnya. Oke, lanjut next. Nah, yang kedua ada karikatur. Nah, ada contoh karikatur. Ya, nih, kalian bisa baca ya tulisannya itu yang di situ ya. Bapak nggak akan memperjelas karena kalian sudah punya bukunya. Ya, tuh. Contoh gambar karikatur. Oke, next. Nah, di sini ada ilustrasi karya sastra. Karya sastra ya berupa cerita pendek, puisi, sajak ya, akan nampak lebih menarik minat orang untuk membacanya apabila disertai dengan gambar-gambar yang unik ya, yang penuh ilustrasi. So, benar nggak? Coba lihat, bapak ngeliat tuh di para status rata-rata ketika mereka menulis sajak, puisi itu pasti ada gambar-gambarnya untuk memancing orang untuk membacanya, membukanya. Karena itu tujuan dari seni ini salah satunya untuk menarik orang agar tertarik untuk membaca, melihat dan sebagainya. Makanya adik-adik kalau tulisannya pengen diminati oleh orang, nah dikasih warna, digambar,
apalagi kalau nulis puisi itu. Oh, Bunda. Oh, apalaginya? Gitu lah. Ya. Oke, lanjut next. Nah, ini ada namanya ya, bacanya Fignete. Fignete. Bapak nggak taunya kalau bahasa Inggrisnya ya. Karena Bapak asli orang Indonesia ya. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Jadi ini Fignete juga nggak paham juga. Nah, maksudnya bacanya sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi ya, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Apa sih vignette? Yaitu berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang-bidang kosong pada kertas narasi. Ya, contoh sederhana lah kayak naon eta? Surat undangan. Undangan itu kan ada memperindah di ujung-ujung, di sisi-sisi undangannya itu ada gambar vignette-nya itu. Nah, itu fungsinya untuk memperindah, mempercantik. Nah, kalau kalian ngasih undangan kertas kok hanya tulisan kepada Bapak Irul di tempat, nggak mungkin tertarik orang mukanya. Tapi kalau ada tulis gambar-gambar yang unik vignette-nya itu, wah ini bagus, ini pasti mahal. Gitulah ya. Makanya bagi yang punya kelebihan dari seni ini, seni gambar ya, maka manfaatkanlah membuat gambar-gambar vignette. Bisa dipahami adik-adik? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sok, cung, angkat tangan. Nanti kalau bagi yang belum paham boleh ngejapri atau di kolom komentar jangan lupa like and subscribe-nya. Oke. Baik, kita lanjut next. Nah, ini ada bentuk objek gambar ilustrasi. Di sini sebuah tokoh manusia memainkan bola, bermain bola ya. Kita nggak akan bahas lebih panjang lagi. Kita lanjut ya. Ini ada contoh gambar ilustrasi hewan dan tumbuhan. Oke. Bisa kalian baca itu ya tulisannya itu ya. Kita lanjut. Nah, kita sampai kepada alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang pertama yaitu teknik kering. Apa sih teknik kering? Nah, itu kalian bisa baca. Adik-adik bisa baca. Ya, teknik kering ya, tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Cukup pensil, arang, krayon, karsoal, naon ya, carcoal dan pulpen ya. Itu teknik kering. Oke, kita lanjut. Teknik basah. Nah, ini ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Ayam. Bener ayam enggak ya? Oke, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain tentu perbedaan dari teknik kering. Apa itu? Menggunakan cat air. Oh, jelas. Air namanya cat, sudah ada airnya ya pasti basah lah ya. Enggak ada cat kering gitu. Pasti cat air, kalau air pasti basah. Yang kedua cat minyak. Minyak ini pasti air, pasti cair. Tinta atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, itu teknik basahnya. Nah, seperti gambar ayam ini ya. Ayam ini menggunakan benda basah, pakai air atau cat air. Dibasahin, diwarnain, hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini proses menggambar ilustrasi ya. Setiap sesuatu untuk menghasilkan suatu karya pasti ada prosesnya ya. Ada langkah-langkah yang harus diambil. Yang pertama
yaitu gagasan. Ya, gagasan. Kalian harus membuat gagasan dulu. Ya, kalau kalian pengen menggambar apa? Gunung, kalian pikirkan dulu. Masukkan dulu ke dalam kepala memori kalian. Seret, nanti tuangkan. Setelah masuk, tuangkan. Yang kedua, yaitu membuat sketsa. Sketsa ini penting juga. Apa sketsa itu? Rancangan gambar yang akan dibuat berupa goresan-goresan yang biasanya menggunakan pensil. Kenapa gunakan pensil? Ya jelas, kalau salah mudah dihapus. Kalau pakai pulpen, mau pakai apa? Pakai penghapus ya gak mungkin. Nah, pasti pakai pensil. Oke. Lanjut next. Nah, ini contohnya nih. Waduh, ini. Ada yang paham nggak contohnya ini ya? Sepertinya ini gunung kebakaran ya. Hutan kebakaran apa gunung kebakaran nih? Terserah adik-adik lah memaknai bagaimana. Oke, next. Nah, yang ketiga yaitu pewarnaan. Ya, cara ini bisa digunakan dengan dua corak, yaitu corak realisme dan corak bebas. Apa itu corak realisme? Yaitu pewarnaan harus disesuaikan dengan keadaan nyata. Kalau warna gunung warnanya merah, maka diwarnai merah. Kalau laut berwarna biru, maka dikasih warna biru. Jangan dikasih warna hitam. Nanti tengkar antara yang melihat dengan yang melihat, antara satu dan yang lain nanti tengkar. Masa ada laut warna hitam gitu. Yang kedua, yaitu menggunakan corak non-realisme. Apa itu? Pewarnaan tidak terikat oleh kelaziman warna, atau dengan kata lain, penggambaran lebih bebas menentukan warna sesuai dengan yang dikehendakinya. Ya. Misal contoh, kalau tadi kata Bapak gunung adalah harus warna merah, kalau kalian pengen corak non realis, maka bisa gambar gunung tidak harus warna merah, warna biru, kuning, merah, kelabu. Kok malah nyanyi ya? Atau sebaliknya, tumbuhan tidak harus berwarna hijau. Boleh kalian berwarna kuning, oranye, coklat, apalagi dan sebagainya ya. Bebas. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. Seperti contoh ini. Lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Masa warna air, warna gitunya, ban bekasnya itu. Rambutnya aja tuh model gitu, rambut ciring ding ding. Nah, itu termasuk realisme atau non? Nah, ada yang tahu? Jawabannya ada di masing-masing di kepala kalian. Oke, ya. Bisa dipahami adik-adik? Paham? Kalau belum paham, aduh, kumaha ya. Ya, mudah-mudahan paham lah ya. Oke. Nah, ini ada tugas. Ya. Tugas. Ini untuk tugas hari ini. Ya, adik-adik tugasnya tidak banyak, 3 saja ya, 3 saja. Biar enggak membebankan kalian. Nah, tugas untuk hari ini yaitu 1, apa pengertian dari seni ilustrasi? Nah, tadi sudah dibahas kan yang pertama tadi itu. Nah, tinggal jawab aja. Ding, 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 ding. Bagi yang menyimak insya Allah nih pasti bisa jawab. Yang kedua, apa perbedaan kartun sama komik? Nah, yang punya buku silakan dibuka perbedaannya. Yang suka nonton buku komik, sering baca kartun, terbaliknya. Nonton kartun, baca komik. Nah, itu yang benar. Pasti kalian paham perbedaannya. Kalau Bapak sih paling senang nonton kartun. Kalau komik mah capek ngebacanya. Liar. Mau bacanya ini dari arah kanan apa
sebelah kiri gitu. Pusing. Jadi lebih seneng nonton. Nah, yang ketiga, coba sebutkan film kartun favorit kalian. Harus jujur ya. Yang suka nonton Conan, tulis, jawablah. Kalau ada 10, sebutkan aja semuanya. Oke? Gak usah malu-malu. Oke, terima kasih. Nah, untuk minggu depan juga ada tugas minggu depan ya. Ini karena pertemuan Senbut nih ya. Minggu ini kita tugas menggunakan darkling, maka minggu depannya itu non darkling ya. Tinggal dikasih tugas. Nah, kemarin Bapak juga ngasih tugas, masih ada yang belum mengumpulkan ya. Tugas yang gambar itu ditunggu ya buat adik-adik yang belum. Nah, untuk tugas minggu depan, untuk hari Jumat depan, ya, karena Jumat depan insya Allah kita tidak akan bertemu. Kalaupun bertemu, kita menggunakan Google Meeting atau Zoom, ya. Tapi yang paling inti adalah tugas, ya. Ini, yaitu membuat gambar ilustrasi, ya. Temanya bebas, tema bebas kalian. Ya, tema bebas, terserah kalian mau gambar kartun, komik atau tumbuhan, manusia, hewan, silahkan bebas. Ya. Medianya yaitu menggunakan kertas HVS atau buku gambar. Plus jangan lupa diwarnain. Paham? Oke. Terima kasih adik-adik ya. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, ditunggu masa sih. Bapak udah bela-belain bikin ini video kalian malah nggak ini. Alah. Ya, ditunggu ya. Bagi yang sudah, terima kasih hatur nuhun pisan. Oke, baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.